Halo, balik lagi di channel Angkat Bicara. Di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai sebuah produk outdoor yang cukup penting untuk teman-teman yang punya hobi berpetualang, baik itu para backpacker ataupun para pendaki gunung. Tapi sebelum itu saya meminta dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang dan juga menghasilkan video-video yang lebih menarik lainnya. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, kali ini saya akan membahas mengenai produk outdoor yang berasal dari Amerika, yaitu The North Face. Dan barang yang akan saya review ini adalah salah satu barang yang cukup sering digunakan untuk berpetualang, yaitu carrier. Carrier yang akan saya bahas ini adalah North Face seri Banshee 50 liter. Carrier North Face ini baru saya beli sekitar 3 bulan yang lalu dari salah satu store resmi The North Face Indonesia. Dan karena alasan itu juga di video kali ini saya hanya akan membahasnya secara singkat. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik untuk membeli carrier ini. Salah satu alasannya karena carrier The North Face Banshee ini memiliki berat yang cukup ringan, sekitar 1,4 kg. Dengan berat 1,4 kg itu menurut saya cukup ringan jika dibandingkan carrier saya sebelumnya yang memiliki berat hampir 2 kg lebih. Dan untuk kapasitas 50 liter yang bisa digunakan untuk perjalanan 3 hari, carrier ini ya cukup ringan walaupun nggak masuk di kategori ultralight juga. Sedikit informasi, carrier The North Face Banshee ini merupakan seri terbaru dari The North Face yang berbeda dibandingkan seri Banshee sebelumnya yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu, karena kan beberapa waktu ke belakang seri Banshee ini cukup viral karena digunakan oleh Ariel Noah, dan beberapa perubahan tersebut yang saya tahu ada di upgrade teknologi di knowledge system yang nanti akan saya tunjukkan juga di knowledge system itu apa. Menurut informasi dari website resmi The North Face dan beberapa artikel lain yang saya baca, teknologi di knowledge system ini memiliki fungsi yang cukup berarti dalam membantu menyesuaikan carrier dengan bentuk tubuh penggunanya. Fitur ini bisa membantu mengurangi perpindahan beban saat kita sebagai penggunanya berjalan, atau dengan kata lain, perpindahan beban yang biasanya bertumpu pada bahu atau pundak sedikitnya bisa diminimalisir oleh teknologi di knowledge system ini. Untuk frame penyangga back systemnya sendiri, The North Face Banshee ini terbuat dari bahan aluminium T6 yang cukup ringan dan juga kuat. Kemudian dipadukan dengan kain model jaring atau orang-orang di luar sering menyebutnya dengan trampolin, bentuk trampolin yang berbahan flash dry yang dapat memaksimalkan sirkulasi udara pada bagian punggung. Untuk bahan utamanya sendiri, The North Face Banshee ini menggunakan bahan 70D di bagian depan sampai ke atas yang memiliki berat cukup ringan dan juga cukup kuat. Kemudian untuk bagian bawah menggunakan bahan 210D kalau nggak salah, yang teksturnya emang agak lebih kasar dibandingkan yang atas. Selain karena teknologi di knowledge system yang tadi saya bahas secara singkat, carrier The North Face Banshee seri terbaru ini memiliki perbedaan dibanding yang sebelumnya dari kompartemen di bagian bawah ini. Sekarang Banshee 50 liter sudah memiliki akses untuk memasukkan atau membawa barang dari bagian bawah, karena setahu saya di Banshee sebelumnya
belum ada kompartemen akses yang di bagian bawah, dan semuanya terpusat dari atas. Ya lumayan membantu untuk teman-teman yang sering mengeluar pasukan barang, khususnya barang-barang yang posisinya ada di bagian bawah sampai di bagian tengah ini. Terus untuk kompartemen lain mungkin hampir sama dengan carrier seri lain atau seri sebelumnya, seperti di bagian atas ada kantong yang bisa digunakan untuk menyimpan beberapa barang. Kalau saya biasanya menyimpan headlamp atau beberapa dokumen seperti simaksi atau alat-alat navigasi, peta dan lain-lain. Kemudian di bagian dalam juga ada kantong kecil yang seperti biasanya. Terus di bagian depan ada 2 kantong yang bisa digunakan untuk menyimpan sendal atau menyimpan baju basah agar enggak bercampur dengan baju kering di dalam. Kemudian di samping ada tempat untuk penyimpanan air mineral yang sering kita bawa, atau mungkin buat teman-teman yang hobi foto bisa dipakai untuk nyimpan tripod dari bahan mesh yang cukup elastis. Kemudian di hip belt ada kantong, 2 kantong yang bisa digunakan untuk menyimpan pisau lipat atau makanan ringan yang bahannya dari flash dry tadi. Kemudian di bagian pundak ada juga kantong yang mungkin bisa digunakan sebagai penyimpanan kacamata atau menggantungkan kamera dan lain-lain. Satu hal yang menurut saya menjadi kekurangan dari The North Face Bansi ini, mungkin juga untuk seri-seri lain seperti Terra atau Griffin, di penjualan Carolina North Face ini belum ikut dengan rain cover. Kalau di carrier sebelumnya di Piala Repan Kaipak waktu membeli sudah termasuk rain cover. Kalau di Bansi ini belum termasuk. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman yang berminat membeli carrier ini, harus juga menyiapkan dana lebih untuk membeli rain covernya yang berwarna merah. Harganya ya lumayan juga, mungkin bisa dicek oleh teman-teman, karena sekarang North Face Indonesia sudah membuka toko online-nya di Bukalapak, kemudian di Tokopedia dan di beberapa tempat penjualan online lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas kali ini, karena seperti yang tadi saya bilang, carrier ini belum saya gunakan di lapangan, jadi belum bisa mereview secara detail. Mungkin nanti kalau seandainya ada hal-hal yang merubah ekspektasi saya kali ini, akan saya buat lagi video lanjutannya yang lebih detail agar bisa memberikan informasi untuk teman-teman. Dan terakhir, terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti video ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa men-share-nya ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.